Halo Mr. Irwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Here I am, Shalzabila Sefiasari. Di sini I will be presenting about simple past tense as the material in my micro teaching today. I do this to finish the micro teaching task because I didn't come in the campus. I'm so sorry for just doing it today. Today is 22nd of December. I thought that I couldn't do it yesterday, moreover the previous day on Saturday. So now I'm going to do it. Let me start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you guys today? Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, before we begin our lesson today, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Let's pray, begin. Amin. Alright, thank you so much. Hari ini kita akan melanjutkan tense-nya ya, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang simple present. Masih ingat nggak simple present itu pakai verb berapa? Kebetulan di bahasa Inggris kan kita tahu ada 4 jenis verb. Verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Di simple present kita sudah menggunakan verb 1. Apakah kalian wondering? Bertanya-tanya. Terus verb 2 dipakai untuk apa? Nah, hari ini kita bakalan belajar simple past tense. Yay, it is the 5th tense in English. Yay, kita nggak perlu perkenalan lagi ya saya, karena sudah tahu ya kemarin. Atau mungkin untuk yang lupa, nama saya Via, bisa dipanggil Miss Via teman-teman. Mari kita mulai saja. Oke. Untuk slide pertama di sini ada write. What kind of word is this? And then, is this a verb or an adjective? Kata apa sih ini? Iya, betul, ini adalah verb. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di simple present, kita pakainya verb 1. Terus, write ini adalah verb 1. Dia adalah kata kerja atau verb. Terus, verb 2-nya apa? Verb 3-nya apa? Di sini, untuk slide selanjutnya, ada vocabulary of the day. Kosakata hari ini. Nah, di sini sudah dipaparkan. Di sini sudah ditampilkan ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, dan artinya. Seperti yang kita lakukan kemarin, kalau saya bilang listen and repeat after me, ulangi perkataan saya. Dengarkan dulu, baru ulangi perkataan saya. Jawabannya apa kemarin? Alright, gitu ya. So, when I say listen and repeat after me, you guys say, alright. Now, let's start. Listen and repeat after me. Alright. Present, presented, presented, presenting, mempresentasikan. Attend, attended, attended, attending, menghadiri. Study, studied, studied, studying, belajar. Learn, learned, learned, learning, belajar. Type, 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 typing, mengetik. Read, 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 reading, membaca. Write, wrote, written, writing, menulis. Think, thought, thought, thinking, berpikir. Buy, bought, bought, buying, membeli. Karena sudah ada vocabulary of the day-nya di sini. Seperti yang kalian tahu yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kenapa kok verb 2 dan verb 3-nya ada ed-ed-nya semua? For your information guys, itu adalah regular verb atau verb yang beraturan. Verb yang beraturan itu gimana? Ya seperti ini, dia verb 2 dan verb 3-nya diikuti dengan d atau ed saja. Loh, kalau ada verb yang beraturan, apakah ada verb yang tidak beraturan? Of course, we have. Selain regular verb, we also have irregular verb.
Irregular verb itu yang seperti apa? Pastinya dia tidak beraturan. Tidak beraturan di sini maksudnya dia tidak diikuti dengan D atau ED untuk verb 2 dan verb 3-nya. Dia bisa sama persis dari verb 1 sampai verb 3 atau bisa juga sangat berbeda dari verb 1 sampai verb 3 atau verb ing-nya. Verb ing mah tetap ing-ing gitu ya. Nah, di sini ada contohnya yang irregular dari read sampai think. Ini adalah yang irregular verb. Mana nih? Saya tandai dengan warna kuning ya. Irregular verb. Contohnya ada yang sama persis walaupun tulisannya sama. Read, tapi verb 2 dan verb 3-nya kita bisa bilang dengan read. Read. Terus ada lagi yang sama persis kayak memotong. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya memotong? That's right. You guys say cut. Verb 1-nya cut, verb 2 dan verb 3-nya juga cut. Iya, itu adalah contoh dari irregular verb. Terus ada yang sangat berbeda seperti tadi, write. Di awal banget kita tahu write. Verb 2-nya apa? Wrote. Verb 3-nya written. And then verb ing-nya writing. Dia sangat amat berbeda, bukan write terus writed gitu. Nah, berpikir atau think itu verb 2 dan verb 3-nya juga bukan thinked. Tapi dia thought. Terus terakhir juga ada membeli, buy, bought, buying. Dia maksudnya irregular juga karena dia tidak diikuti dengan D atau ED di verb 2 dan verb 3-nya. Jadi itu saja tambahan untuk hari ini vocabulary of the day-nya. Regular itu verb 2 dan verb 3-nya diikuti dengan ED atau diakhiri, mohon maaf. Terus kalau irregular itu yang bisa sama persis atau sangat berbeda verb 2 dan verb 3-nya. Oke. Now let's jump into the main material karena tadi judulnya simple past tense, the fifth tense. Simple past tense itu kita sudah tidak menggunakan verb 1 seperti di simple present, tapi nanti bakalan tetap ada verb 1 kalau sudah ada auxiliary-nya. Sebelum ke rumusnya, kita bahas fungsinya dulu ya teman-teman. Simple past tense itu apa sih? Simple past tense itu adalah salah satu bentuk tenses dari 16 tenses. Ini adalah tenses kelima dalam bahasa Inggris yang kegunaannya untuk menyatakan suatu kejadian, tindakan, atau keadaan yang terjadi dan selesai di masa lampau. Masa lampau ini contohnya apa saja? Bisa 5 tahun yang lalu, terus tahun lalu, 7 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, 2 minggu yang lalu, bahkan 5 menit yang lalu. Kalau itu terjadinya di masa lampau ya, dan udah kejadian, kita bilangnya pakai simple past tense ini. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita tahu ada 2 bentuk kalimat ya, verbal sentence sama nominal sentence. Verbal sentence itu yang ada aksinya, nominal sentence itu yang nggak ada. Keduanya dia mempunyai verb, tapi untuk verbal sentence ini verb yang kita tahu ya, yang ada di vocabulary of the day tadi. Untuk formulanya atau rumusnya di kalimat positif ada subjek, verb 2, objek, dan adverb. Nah, verb 2 kepake di sini. Terus kalau untuk negatifnya, subjek, did not, verb 1, objek, adverb, atau did not-nya bisa juga disingkat jadi subjek didn't atau didn't, verb 1, objek, adverb. Terus interrogatifnya ada did, subjek, verb 1, objek, adverb, nggak lupa question mark-nya. Terus ada interrogatif negatif, didn't, subjek, verb 1, objek, dan adverb. Nah, di sini bisa saya katakan kalau simple past tense ini sedikit lebih gampang daripada simple present. Kenapa? Karena semua subjek bakalan memakai auxiliary yang sama dan tata kerja bentuk yang sama. Kalau kemarin kan bener pakai verb 1, tapi kan ada yang tambahan SIS, ada yang nggak pakai sama sekali. Nah, di sini sama guys. Untuk di positif dulu ya, semua subjek dari semua pronoun she, he, it, you, we, they. Terus plural subjects, singular subjects, itu pakainya verb 2. Terus bisa juga diikuti objek, misal verbnya transitif yang membutuhkan objek. Terus bisa juga diikuti adverb, tapi di sini dikasih dalam kurung karena dia opsional. Lanjut untuk untuk negatifnya,
ada subjek, did not, verb 1, objek, adverb. Lah, Miss Via tadi bilangnya verb 2 kepake di sini. Iya, kepakainya di positif saja. Untuk di negatif, kita pakai verb 1 lagi. Kenapa? Karena sudah ada did sebagai auxiliary yang dia gunanya menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah bentuk lampau. Kalau sudah ada did, kalian nggak perlu nambahin verb 2. Pakainya balik lagi ke verb 1 ya. Jadi nggak boleh misal, apa sih tadi verb 2-nya dari menulis, wrote ya. Kalau saya mau bilang saya menulis sebuah surat kemarin, berarti I wrote a letter yesterday. Saya tulisin di sini ya. I wrote a letter yesterday. Ini kalimat positifnya. I wrote a letter yesterday. Nah, tapi kalau di negatifnya, saya nggak bilang I didn't wrote, tapi ini balik ke verb 1 jadi I didn't write a letter yesterday. Jadi kalau sudah ada did, verbnya balik lagi ke verb 1, jangan menggunakan verb 2 lagi. Itu nggak hanya terjadi di kalimat negatif ya teman-teman, interrogatif maupun interrogatif negatif bakalan pakai hal yang sama. Kalau sudah ada did, verbnya bukan verb 2 lagi, tapi pakainya verb 1. Kalau I wrote a letter yesterday, artinya saya menulis sebuah surat kemarin. Kalau I didn't write a letter yesterday, artinya saya tidak menulis sebuah surat kemarin. Kalau interrogatif, interrogatifnya did I write a letter yesterday, ini artinya gimana? Boleh gimana artinya? Oke, betul sekali. Apakah saya menulis sebuah surat kemarin? Kalau yang interrogatif negatif, ini gimana ya artinya? Kalau saya bilang didn't I write a letter yesterday, artinya bakalan betul seperti yang kemarinnya sama. Kalau interrogatif negatif itu kita bilangnya bukankah atau tidakkah saya menulis sebuah surat kemarin. Semua subjek menggunakan hal yang sama, verb 2 di kalimat positif, lalu interrogatif, interrogatif negatif, dan negatifnya kita pakai did dan verb 1. Apakah ada yang ditanyakan so far teman-teman? Understandable enough? Alhamdulillah. We go to the nominal sentence kalau kayak gitu. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Nggak ada yang ditanyakan. Kalian alhamdulillah understand atau astagfirullah confused. Atau mungkin insya Allah di tengah-tengah. Oke, nanti kita coba ngerjain tugas ya, biar lebih paham. Sekarang kita ke nominal sentence-nya teman-teman. Ingat tadi nominal sentence itu tetap ada kata kerjanya, tapi dia nggak ada actionnya. Karena dia tidak ada actionnya, kita ganti kata kerjanya menjadi kata kerja bantu, yakni di sini ada was dan were. Terus diikuti dengan adjektif, kata sifat, noun, kata benda atau adverb, kata keterangan. Nah, kok ada 2, Miss? Ada was sama were ya. Alhamdulillah ada 2. Di simple present kemarin ada 3. Was were ini dipakai buat siapa aja? Saya coba tulisin di sini ya. Di sini nggak apa-apa. Was itu untuk I, she, he, it dan singular subject. Terus kalau were berarti untuk siapa saja? You, siapa lagi? You, betul. We, they dan yes, plural subject. Oke, kelihatan kan ya? Nah, untuk positifnya, yang itu tadi, kalau di negatif, setelah was were-nya sebagai auxiliary, dia diikuti dengan not. Dan bisa disingkat jadi wasn't atau weren't. Diikuti dengan adjective, noun, atau adverb-nya. Untuk interrogatifnya, was were-nya atau auxiliary-nya kita bawa ke depan, lalu diikuti subjek, adjective, noun, atau adverb, nggak lupa question mark-nya atau tanda tanyanya. Terus untuk interrogatif negatif, ada wasn't,
atau weren't plus subject, adjective, noun, adverb, dan tanda tanyanya. Nominal sentence ini yang gimana sih, Miss? Masuk kalian lupa? Jadi, kalau di verbal sentence kita bilang, saya menulis, dia berlari, ibuku memasak, terus Andi bermain piano. Kalau di nominal, dia nggak ada actionnya. Kayak misal, saya pintar gitu. Amin, amin, amin. Terus, kamu cerdas. Dia perempuan berada di dapur. Dia laki-laki berada di lapangan. Terus ada juga kalau pakai noun, Santi adalah seorang dokter. Atau pamanmu adalah seorang polisi. Itu adalah contohnya. Jadi dia nggak ada actionnya. Dia cuma pakai kata sifat atau kata benda sebagai profesinya atau adverb sebagai kata keterangan. Nah, adverb yang biasa dipakai di nominal sentence adalah adverb of place ya teman-teman. Ada 3 adverb yang kita tahu kemarin. Ada adverb of time, adverb of place, adverb of manner. Nah, di sini biasanya kalau di nominal sentence itu pakainya adverb of place. Di sini yang di verbal tadi saya kasih contoh yesterday. Kalian pasti pengen tahu ya time signalnya. Penanda waktu untuk simple past ini apa? Yang pasti penanda waktunya bakalan berbeda. Kenapa? Karena kegunaannya dulu. Karena kegunaannya untuk menyatakan keadaan di masa lampau ini ya teman-teman. Let's dive deeper into the time signal ya everybody. Time signalnya ada yesterday, kemarin. Ini sama seperti yang sebelumnya ya. Now can you guys please listen carefully and repeat after me. Alright. Yesterday, kemarin. Last night, semalam. This morning, pagi tadi. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Kalau ada last bla bla bla, itu berarti artinya bla 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 lalu. Terus yang sebelah kanan, again, listen carefully and repeat after me please. Alright. 5 minutes ago, 5 menit yang lalu. 5 hours ago, 5 jam yang lalu. 5 days ago, 5 hari yang lalu. 5 weeks ago, 5 minggu yang lalu. 5 months ago, 5 bulan yang lalu. Dan 5 years ago, 5 tahun yang lalu. Ini sama kayak last tadi. Kalau ada bla 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 ago, dia artinya bla 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 lalu. Oke? Boleh nanti silakan dicatat ya, jangan difoto doang. Sekarang untuk contohnya. Contohnya kita pakai drilling lagi ya. Teman-teman boleh ulangi perkataan saya setelah kalian mendengarkan saya ya. Apa jawabnya tadi? Alright, okay. Listen carefully and repeat after me. Alright. I drank coffee. You drank coffee. We drank coffee. They drank coffee. Michael and Olivia drank coffee. She drank coffee. He drank coffee. It drank coffee. Michael drank coffee. Olivia drank coffee. Semua subjek menggunakan verb 2. Apa artinya I drank coffee? Saya meminum kopi, betul. Terus apa bedanya dengan simple present? Biasanya bedanya terletak pada time signalnya ya teman-teman. Kebetulan ini nggak cukup, jadi nanti ditambahin yesterday atau this morning gitu ya. Now we go to the negative sentence again. Please listen carefully and repeat after me. Alright. I didn't drink coffee. You didn't drink coffee. We didn't drink coffee. They didn't drink coffee. Michael and Olivia didn't drink coffee. She didn't drink coffee. He didn't drink coffee. It didn't drink coffee. Michael didn't drink coffee. Olivia didn't drink coffee. Good. Oke, jadi kalian bisa bilang didn't atau did not, terserah kalian ya. Terserah kalian. Sekarang we go to yes no question. Lah, tadi interrogatif dan interrogatif negatif. Ya, kita bisa bilang atau sebut mereka dengan yes no question. Ini adalah nama lainnya. Kenapa? Karena memang jawabannya kalau iya, ya, enggak.
Now, again, listen and repeat after me, please. Did I drink coffee? Didn't you drink coffee? Did they drink coffee? Didn't we drink coffee? Did Michael and Olivia drink coffee? Didn't she drink coffee? Did he drink coffee? Didn't it drink coffee? Did Michael drink coffee? Didn't Michael drink coffee? Yeay, sama seperti yang negatif ya. Kalau sudah ada did, kita pakainya verb satu saja. Apa artinya did I drink coffee? Yes, betul. Apakah saya meminum kopi? Kalau didn't Olivia drink coffee? Yap, bukankah atau tidakkah Olivia meminum kopi? Thank you so much. Yay, 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 yay. Good job everybody. We go to the nominal ya. Masih sama. Sekarang si sister dan brothernya saya minta listen and repeat after me. Oh, sebentar. Sebelum itu kita artikan bareng-bareng ya. Komplementnya. Komplement ini adalah pelengkapnya. Pelengkapnya boleh adjective, noun atau adverb karena tidak ada aksinya ya. Brave, apa artinya brave? Yes, betul. Kuat. Tuh, kok kuat? Kebalik kalian. Brave artinya apa? Brave itu berani, betul. Terus strong. Nah, ini yang kuat. Smart, pintar. Students, murid-murid. Lecturers, dosen-dosen. Firefighters, para pemadam kebakaran. In Paris, di Paris. Di Jogja, in Jogja. In the house, di rumah. Kalau kita ngomongin nounnya, kalau kita pakai nounnya ya teman-teman, jangan lupa artikel yang kita pelajari kemarin. Ada and the. Jadi kalau singular saja, langsung pakai and the yang sudah kita pelajari ya. Now, listen and repeat after me please. Mana jawabannya? Alright. I was brave. You were strong. We were smart. They were students. Michael and Olivia were lecturers. She was a firefighter. He was in Paris. It was in Jogja. Michael was in the house. Olivia was brave. Sekarang ke negatifnya lagi, listen and repeat after me. I wasn't strong. You weren't smart. Not good. Not good, not good. Kita balik dari bawah aja ya. I wasn't in the house. You weren't in Jogja. We weren't in Paris. They weren't firefighters. Michael and Olivia weren't lecturers. She was student, salah. She was a student. Ya, benar. Betul. Salah, that's okay. Making mistakes is halal everybody. We can learn from the mistake. Now, lanjut. It was smart. Michael was strong. And Olivia was brave. We go to yes, no question, everybody. Was I brave? Wasn't I brave? Were you strong? Weren't you strong? Were they strong? Weren't Michael and Olivia strong? Was she a student? Wasn't he a lecturer? Wasn't it a firefighter? It doesn't make sense. And then, wasn't Michael in Jogja? Wasn't Olivia in the house? Yeah, good job. Thank you so much. Okay, now we go to the next slide. Ini adalah materi kita hari ini. Kita review sedikit ya. Sebelum review, is there any question for something which is still confusing? Alhamdulillah nggak ada. Nah, today's lessonnya, simple past itu adalah kalimat yang kegunaannya untuk menyatakan kejadian atau apa? Kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, di sini Yuda attended the meeting this morning. Dia kalimat positif. Artinya apa? Yuda menghadiri pertemuan pagi ini. Pagi tadi juga boleh. Pagi tadi ya, tadi yang di atas. Terus ada Nisa didn't share the information last week. Ini negative sentence. Pakainya did not.
boleh disingkat jadi didn't, terus diikuti dengan verb 1. Makanya di sini bukan Nisa didn't shared, tapi Nisa didn't share. Apa artinya? Nisa tidak membagikan informasi minggu lalu, makanya teman-temannya nggak datang ke kelas gitu kan, possible ya. Terakhir ada didn't Andika have an agreement with Tasha. Apa ini? Yes no question? Yes no question. Yang mana? Interrogatif atau interrogatif negatif? Interrogatif negatif. Didn't Andika have an agreement with Tasha? Apa artinya? Bukankah Andika mempunyai perjanjian dengan Tasha? Thank you so much. Semoga paham ya untuk semuanya. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh di pertemuan yang akan datang. Karena sudah tidak ada pertanyaan untuk hari ini. Thank you so much for paying attention to me. Thank you so much for coming to this class. Thank you so much for everything you guys did today. You guys did a great job. Terus sebelum kita akhiri, boleh silakan buka halaman 10. Dikerjakan exercise satunya, nomor 1 sampai 10. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Thank you so much for today. I do apologize for the mistakes that I made. Let's close our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep up the good work everybody. Bye-bye. Azan. That's all, Mr. Irwan, that I could present. Semoga cukup ya. Cukup nggih. Sebenarnya cukup untuk micro teachingnya. Saya kurang tahu berapa menit harusnya saya menjelaskan ini karena sudah azan juga. Habis ini ada selamatan. Thank you so much for the chance that I can get since I couldn't come. I'm so sorry for the mistakes that I made, Mr. Irwan. The last I say. Let me close the video. Thank you so much again and again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.